Pada suatu hari, terjadi kegaduhan di istana Raja Bikau Bermano. Putra mahkotanya yaitu Gajah Meram hilang di Danau Tes. Tak hanya itu, istri Gajah Meram juga hilang. Walaupun semua pengawal istana sudah dikerahkan untuk mencari, mereka tetap tak ditemukan. Danau Tes dihuni oleh ular berkepala 7. Jangan-jangan pangeran dan istrinya diculik oleh ular tersebut, kata seorang panglima. Yang kudengar, ular itu licik dan sulit ditaklukkan, kata panglima yang lain. Raja semakin gundah. Semua panglima tak ada yang berani mencari ular berkepala 7 itu. Tiba-tiba, Gajah Meri, putra bungsu beliau berkata, "Jika ayah mengizinkan, aku akan menghadapi ular itu." Raja dan semua panglima terkejut. Mereka tak percaya anak sekecil itu berani menghadapi ular berkepala 7. "Tidak, kau tak boleh pergi," sahut raja dengan tegas. Namun Gajah Meri bersikeras. Dia lalu bercerita bahwa tiap malam dia bermimpi didatangi oleh seorang kakek. Kakek itu telah memberinya ilmu untuk mengalahkan ular berkepala 7 itu. Akhirnya raja pun luluh hatinya mendengar cerita dari Gajah Meri. Beliau lalu mengizinkan Gajah Meri pergi. Dalam perjalanan, Gajah Meri mampir di tempat Topes. Di sana dia bertapa selama 7 hari untuk mendapatkan senjata pusaka yang dijanjikan oleh kakek yang ada dalam mimpinya. Tepat di hari ke-7, Gajah Meri mendapatkan senjata pusakanya, sebuah keris dan sehelai selendang. Keris ini dapat membuatmu berjalan di dalam air, dan selendang ini dapat berubah menjadi pedang yang tajam, kata kakek itu. Gajah Meri segera menuju ke Danau Tes. Setelah menusukkan kerisnya ke Danau Tes, dia dapat berjalan di atasnya dan sampai ke sebuah gua di ujung danau. Di gua itu, Gajah Meri bertemu dengan ular berkepala 7 yang memandangnya dengan penuh hasrat dan sangat ganas. "Namaku Gajah Meri. Bebaskan Gajah Meram dan istrinya," teriaknya lantang. Gajah Meri. Ular berkepala 7 tertawa terbahak-bahak. "Lawan aku dulu, anak kecil." Dengan penuh keberaniannya, Gajah Meri maju dan mengibaskan selendangnya yang segera berubah menjadi pedang. Namun, ular berkepala 7 tak mudah ditaklukkan. Dengan mudah, dia mengelak dari sabetan pedang Gajah Meri. Tak terasa, pertarungan telah berlangsung selama 3 hari 3 malam.
mereka berdua kelelahan, baik Gajah Merik dan ular berkepala 7. Ular berkepala 7 berkata pada Gajah Merik, "Anak muda, aku mengakui kehebatanmu. Belum pernah ada orang yang mampu melawanku sedemikian hebatnya." Sambil terengah-engah, Gajah Merik menjawab, "Jika begitu, bebaskan saja kakakku. Kita tak perlu melanjutkan pertarungan ini." Ular berkepala 7 pun setuju. Dia membebaskan Gajah Meram dan istrinya. Gajah Merik, Gajah Meram, dan istrinya pun pulang ke istana. Raja menyambut mereka dengan gembira. Sebagai hadiah atas keberaniannya, Raja mempersilahkan Gajah Merik untuk meminta apa saja. "Aku hanya ingin agar ular berkepala 7 tinggal di istana. Aku ingin menjadikan mereka pengawal khususku. Dengan begitu mereka juga tak akan mengganggu orang di Danau Tes lagi," katanya Gajah Merik. Raja pun setuju. Saat itu, ular berkepala 7 menjabat di istana, mendampingi Gajah Merik. Danau Tes pun tak lagi menyeramkan.